Di tengah heningnya sawah-sawah di Sumatera Utara, tersembunyi kisah kelam yang meresap dalam ingatan masyarakat setempat. Ahmad Suradji, seorang pria yang dikenal sebagai dukun sakti, berdiri di persimpangan antara kenyataan dan dunia gaib. Di mata banyak orang, ia adalah penjaga rahasia alam mistis. Orang yang dipercaya mampu mengubah nasib, memperbaiki hidup, dan mendatangkan keberuntungan melalui ritual yang penuh teka-teki. Namun, di balik wajahnya yang ramah dan tutur kata yang meyakinkan, Suradji menyimpan niat yang mengerikan. Ia tidak hanya memanfaatkan kepercayaan orang-orang, tapi juga menjalankan serangkaian pembunuhan ritual yang ia yakini akan memberinya kekuatan luar biasa. Dengan tangan dinginnya, puluhan wanita tak bersalah dihabisi. Tubuh mereka dikubur di tanah yang ia anggap suci. Diatur dengan cermat menghadap rumahnya, seolah kematian mereka adalah bagian dari rencana besar yang hanya ia sendiri pahami. Ahmad Suradji adalah potret dari kegelapan yang tumbuh dari keyakinan yang menyimpang. Kisahnya adalah pengingat bahwa ketika kepercayaan pada sesuatu yang tak terlihat menjadi terlalu kuat, batas antara manusia dan iblis bisa saja lenyap. Di balik ritual dan mantra, terselip ketakutan dan misteri yang membawa kematian bagi mereka yang datang dengan harapan, namun pulang dalam diam selamanya. Ahmad Suradji, yang dikenal juga dengan nama Kelewang, adalah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Medan, Sumatera Utara. Dikenal sebagai seorang dukun tradisional di daerahnya, ia menawarkan jasa untuk berbagai macam ritual, termasuk hal yang berkaitan dengan keberuntungan, kekayaan, maupun percintaan. Masa kecil Ahmad Suradji tidak banyak diketahui secara rinci. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa kehidupannya cukup sulit dan penuh tantangan. Lahir pada 10 Januari 1949 di Desa Seisemayang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada beberapa laporan yang menunjukkan bahwa dia dibesarkan dalam kondisi ekonomi yang serba sulit. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ayahnya juga seorang dukun, dan Suradji mewarisi ilmu perdukunan dari sang ayahnya sejak kecil. Latar belakang spiritual dan mistis yang diwarisinya mungkin memainkan peran dalam membentuk pandangannya terhadap kekuatan supranatural dan praktek perdukunan. Selain itu, Suradji mengaku bahwa dia mendapatkan pengaruh kuat dari sebuah penglihatan yang dia klaim berasal dari almarhum ayahnya, yang memerintahkannya untuk membunuh 70 wanita demi mencapai kekuatan yang lebih besar. Kehidupan masa kecil yang keras serta pengaruh mistis dari keluarga dinilai sebagai salah satu yang membentuk kepribadian dan kepercayaannya terhadap ilmu perdukunan yang keliru, yang akhirnya berujung pada aksi brutalnya sebagai pembunuh berantai. Ahmad Suradji mulai melakukan praktik perdukunannya sejak tahun 1986. Pada awalnya, ia menawarkan jasa sebagai seorang dukun yang dipercayai mampu membantu masalah-masalah pribadi seperti mendatangkan keberuntungan, kesuksesan, serta memperbaiki hubungan cinta. Layanan ini membuatnya dikenal di kalangan masyarakat setempat, terutama wanita yang mempercayai kekuatan mistis. Namun, selama praktik perdukunan itulah dia mulai melakukan aksi kejam pembunuhan yang berlangsung hingga dia ditangkap pada tahun 1997. Ahmad Suradji dikenal sebagai dukun yang melakukan berbagai ritual untuk membantu kliennya mencapai tujuan yang mereka inginkan, seperti keberuntungan, cinta, atau kesuksesan dalam karir.
Dia menggunakan berbagai alat dan simbol yang berkaitan dengan tradisi lokal, seperti air suci, bunga, dan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis. Surajji mengklaim memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Dia sering meyakinkan kliennya bahwa untuk mencapai apa yang mereka inginkan, mereka harus menjalani ritual yang telah dia rancang, yang sering kali melibatkan pengorbanan simbolis atau tindakan tertentu. Salah satu elemen paling berbahaya dari praktik ini adalah kemampuannya untuk memanipulasi kepercayaan dari para korbannya. Dia menggunakan kata-kata yang menenangkan dan teknik psikologis untuk membuat wanita yang datang kepadanya merasa bahwa mereka memiliki ikatan khusus dengan dirinya dan bahwa dia adalah satu-satunya jalan untuk mencapai keinginan mereka. Dalam praktik ini, banyak wanita yang berani datang kepada Surajji dengan harapan, tetapi akhirnya terjebak dalam jaring-jaring kegelapan. Surajji seringkali menjelaskan bahwa untuk menyempurnakan ritual, korban harus mengalami pembersihan atau pengorbanan. Inilah yang menjadi jalan masuk bagi aksi kejamnya. Dengan berpura-pura melakukan praktik spiritual, dia mengalihkan perhatian dari niat aslinya untuk membunuh. Ia menciptakan suasana yang menakutkan dan mistis sehingga para wanita merasa bahwa kematian adalah bagian dari proses yang harus dilalui untuk mencapai tujuan mereka. Banyak orang di desa-desa kecil di Indonesia yang masih menganggap bahwa dukun merupakan figur yang penting dalam masyarakat, baik untuk pengobatan penyakit maupun untuk permasalahan kehidupan. Surajji memanfaatkan budaya ini untuk membangun reputasinya untuk menarik perhatian banyak orang. Selama praktiknya, Surajji mengaku mendapatkan petunjuk dari arwah ayahnya yang mengarahkannya untuk melakukan pembunuhan demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Keyakinan ini kemudian menciptakan ideologi yang sangat berbahaya, di mana dia merasa diberdayakan untuk melakukan tindakan kejam dengan dalih spiritual. Pandangan mistis ini menciptakan kerangka moral yang menyimpang, di mana ia merasa bahwa dia melakukan tugas suci. Ahmad Surajji percaya bahwa untuk memperoleh kekuatan supranatural yang lebih besar, dia harus mengorbankan nyawa wanita-wanita tersebut. Praktik ini adalah puncak dari penyimpangan moral yang terjadi dalam dirinya. Dengan menguburkan para korbannya di kebun yang terletak di dekat rumahnya, dia menciptakan simbolisme yang keliru, bahwa kematian mereka adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Ahmad Surajji diketahui telah membunuh 42 wanita. Angka ini menjadi titik terang dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib setelah penangkapannya. Namun, selama proses pengadilan, Surajji mengaku memiliki target untuk membunuh hingga 70 wanita demi mendapatkan kekuatan supranatural yang lebih besar. Dia percaya bahwa dengan mengorbankan nyawa para wanita ini, dia dapat mencapai puncak kekuatan spiritual yang dia idamkan. Kejanggalan praktik Ahmad Surajji akhirnya terungkap pada tahun 97 setelah penyelidikan yang diawali oleh laporan keluarga salah satu korban yang bernama Sri Kemala Dewi. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi tentang kecurigaan terhadap Surajji. Dalam penyelidikan, polisi menemukan bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan Surajji dalam serangkaian pembunuhan. Setelah aksi penangkapannya, polisi langsung melakukan penggeledahan di sekitar lokasi tempat tinggal Surajji. Mereka menemukan mayat para korban yang telah dibunuh dan terkubur di kebun dekat rumahnya. Lokasi penguburan yang dekat dengan rumahnya menunjukkan rasa percaya diri yang berlebihan dan keyakinan bahwa dia tidak akan pernah tertangkap.
Kasus Ahmad Suraji menyoroti periode gelap dalam praktik perdukunan di Indonesia, di mana kepercayaan dan harapan sering disalahgunakan untuk tujuan yang mengerikan. Kisahnya mengingatkan kita akan risiko yang muncul ketika spiritualitas dipadukan dengan niat jahat. Setelah terungkapnya semua ini, Ahmad Suraji bukan hanya dikenang sebagai dukun, tetapi sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal dan mengerikan dalam sejarah Indonesia. Dalam proses interogasi, Suraji mengaku telah menghabisi 42 wanita. Ia menjelaskan modus operandi yang dia gunakan dan berusaha menjelaskan keyakinannya bahwa pembunuhan tersebut dilakukan untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Kasus ini segera menarik perhatian media yang melaporkan secara luas tentang praktik perdukunan yang kelam dan pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Suraji. Berita ini menyebar luas, menciptakan kehebohan di masyarakat dan mengangkat isu tentang eksploitasi dalam praktik perdukunan. Setelah pengakuan Suraji dan penemuan bukti yang cukup, kasusnya dibawa ke pengadilan. Proses ini berlangsung di Pengadilan Negeri Medan, di mana Suraji diadili atas tuduhan pembunuhan berencana. Pada tahun 98, Ahmad Suraji dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Keputusan ini didasarkan pada sejumlah bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam serangkaian pembunuhan yang brutal. Hakim mencatat bahwa tindakan Suraji tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Pasca dijatuhi hukuman mati, Suraji sempat mengajukan banding atas vonis tersebut. Namun upayanya gagal. Kasusnya menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun internasional, mengingat brutalitas kejahatannya. Pada tahun 2008, Ahmad Suraji dieksekusi mati oleh pihak berwenang. Eksekusi ini menandai akhir dari salah satu kasus pembunuhan berantai paling mengerikan di Indonesia dan menegaskan bahwa kejahatan keji yang dilakukannya tidak akan dibiarkan begitu saja. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan membawa harapan baru bagi keluarga korban yang akhirnya bisa menemukan sedikit ketenangan meski tidak bisa mengembalikan nyawa yang hilang. Saat eksekusi dilaksanakan, terdengar bisikan harapan dari orang-orang yang berdoa agar tragedi ini tidak terlupakan. Mereka berharap agar kisah ini menjadi pelajaran, agar tidak ada lagi jiwa yang harus terjebak dalam delusi kekuatan supranatural yang menyesatkan. Di balik segala kejahatan yang dilakukannya, Ahmad Suraji adalah contoh mengerikan tentang bagaimana kepercayaan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat. Sejarah akan mencatat namanya bukan sebagai dukun yang dihormati, melainkan sebagai sosok yang menyalakan api kebencian dan kepedihan di hati banyak orang.